Shalom, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita akan bercerita tentang bahan bakar rohani. Kalau boleh disingkat BBR, ya. Dan kalau bahan bakar rohani dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bahwa kita ini juga butuh bahan bakar supaya kita ini bisa tahan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bisa berjalan dan bisa melangkah sampai pada akhir kehidupan kita. Di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 dan seterusnya dikatakan tentang kisah gadis yang bijaksana dan bodoh. Di mana di sana disebutkan bahwa gadis yang bijaksana dia membawa pelita dan juga membawa minyak yang cukup. Dia menyalakan pelitanya juga membawa minyak, tapi gadis yang bodoh dia tidak membawa minyak. Nah, saudara, kenapa ini penting dalam kehidupan kita? Karena perjalanan kekristenan kita ini panjang, saudara. Perjalanan kita ini panjang sebab ada banyak rumor, banyak cita-cita tentang orang-orang yang sudah mulai putus asa. Dia berkata bahwa Tuhan datang itu nggak betul. Realitanya sampai saat ini Tuhan juga nggak datang-datang. Tuhan nggak muncul-muncul. Semua kayaknya janji itu tidak benar, saudara. Akhirnya orang mulai luntur, saudara, dalam imannya sehingga mereka gugur. Mereka tidak bisa bertahan sampai pada akhirnya dan mereka kecewa. Ada juga yang berkata bahwa ikut Tuhan karena salah fondasi dalam pengertian kekristenan, bahwa ikut Tuhan itu harusnya hidupnya sangat enak sekali, harusnya hidupnya itu janjinya adalah berkat-berkat. Tapi ternyata ketika kami mengikut Kristus, kehidupan kami justru susah. Saudara mengerti bahwa dalam mengikut Kristus justru sebenarnya kebalikannya. Ketika kita mungkin mempersulit kita karena saudara mengikut Kristus, tapi saudara tahan sampai pada akhirnya, di mana Tuhan memelihara saudara, menjaga saudara, sehingga saudara bisa sampai terakhir. Dan orang yang tidak memiliki bahan bakar yang cukup, orang yang tidak memiliki sebuah persediaan yang cukup dalam kehidupan kerohaniannya, memang pada suatu saat akan dialami goncangan-goncangan. Kita semua akan mengalami goncangan-goncangan. Kita semua akan mengalami sebuah kondisi yang mungkin sulit, di mana iman kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, akan berlanjut atau berhenti sampai di sini. Nah, saudara, kenapa saya mau katakan bahwa bahan bakar rohani kita sangat penting, ya? Karena ketika Tuhan itu lama nggak datang, ataupun mungkin ketika saudara berdoa dan doa itu tidak wujudnya datang cepat-cepat, saudara tidak tahan dan akhirnya saudara kehilangan momen di mana ketika Tuhan melawat saudara dan Tuhan menjawab saudara. Pada saat itu iman saudara sedang luntur, iman saudara sudah pudar, sehingga waktu itu datang, saudara kehilangan momen itu, saudara sudah tidak bisa memiliki pengharapan lagi seperti dulu, saudara tidak memiliki iman yang dulu, sehingga kejadian atau peristiwa yang seharusnya datang kepada saudara itu terlewatkan karena kepekaan dalam kehidupan kita sudah mulai luntur. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu berarti ada sebuah keadaan di mana mungkin kekristenan kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Keadaan kita mungkin sudah menjadi sangat capek sedemikian rupa, dan itu seolah-olah kerohanian kita, bahan bakar dalam kerohanian kita sudah mulai luntur, semangat kita sudah mulai tidak ada, semangat kita sudah mulai hilang pelan-pelan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu datanglah kepadaku, aku bisa memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku. Jadi bagaimana kita menjaga bahan bakar kita supaya kita tetap jalan di dalam Tuhan dan eksis dalam Tuhan, supaya kita tetap bahan bakar rohani kita ada dan kita menyala-nyala dalam Tuhan. Dan berkata, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku memberikan kesegaran kepadamu. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan orang yang suam-suam kuku, orang yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, bertobatlah, dan aku akan memberikan kamu kekuatan yang baru supaya kamu bisa menyala-nyala kembali. Ya, saudara, kita harus datang kepada Tuhan karena kekuatan kita adalah berada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kita berada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memperbaiki bahan bakar kita supaya tetap kita ada? Itu berarti kita harus dekat dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, kita mendekat kepada Dia. Karena ketika kita mendekat kepada Dia, seperti ada sebuah sentuhan ilahi, sebuah gairah yang baru. Ketika ada 2 orang murid, dia berjalan dari Emmaus, dia sudah letih semua. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka nggak mengerti itu Tuhan Yesus. Mereka berbicara. Dan hati mereka begitu menyala-nyala. Hati mereka merasa perasaan yang berbeda, bergairah. Sudah melihat bahwa ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ada sebuah kekuatan yang baru. Karena itu Daud suka mendekat kepada Tuhan. Dan itu pemazmur juga berkata, aku merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Karena ketika mereka berjumpa dengan air, mereka mendapat kekuatan yang baru. Kita ketika berjumpa dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya bahan bakar rohani kita tetap menyala dan kita tetap hidup eksis dalam kekristenan kita sampai pada akhirnya? Dikatakan juga, kalau mereka akan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan mengalir dalam diri mereka menjadi aliran-aliran air yang hidup. Jadi bagaimana kita mempertahankan supaya kekristenan kita bisa bertahan dan kita bisa eksis dalam kekristenan, kita bisa tahan bahan bakar kita ini dalam kerohanian kita tetap menyala-nyala adalah kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus. Kalau sudah belum pernah mengenal Roh Kudus, atau sudah belum mengerti apa itu Roh Kudus, berdoalah. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah Roh yang dijanjikan oleh Bapa. Yang dikatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi meninggalkan tempat ini sebelum kamu menerima janji Bapa. Artinya bahwa Roh Kudus memang begitu penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus begitu sangat menentukan kekristenan kita, karena Roh Kudus memberikan gairah kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita. Bahkan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita supaya kita bisa berjalan dengan Kristus, dinamis. Kita memiliki kehidupan yang dinamik, kita memiliki kehidupan yang bergairah. Mintalah kepada Tuhan Roh Kudus itu. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kalau kita sudah mulai jauh, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Bergaulah dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena kalau kita penuh dengan roh, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah kita penuh dengan roh. Biarlah kita selalu dikuasai oleh roh. Dan biarlah kita senantiasa bergaul dengan Roh Kudus. Pagi-pagi sudah bangun berdoa dengan Roh Kudus. Saudara, kita welcome kepada Roh Kudus. Kita menyambut Roh Kudus. Kita berusaha membangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menyegarkan jiwa kita. Roh Kuduslah dikatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna, tetapi rohlah yang memberi hidup. Nah, daging memang kita miliki daging, kita hidup dalam dunia ini. Tapi kalau kita nggak ada roh, kita mati. Jadi roh kita harus bersatu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan kepada roh kita, yang memuaskan roh kita. Roh Kuduslah yang membangun roh kita. Dan ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, roh itu menyegarkan kita. Roh Kudus memperbarui kita. Roh memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Roh membuat kita serupa dengan Tuhan. Roh akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan. Bahkan roh dia akan mengajar, dia akan menuntun. Dia menghibur, dikatakan. Roh itu menghibur. Ketika kita lemas, ketika kita letih, ketika tidak berdaya, ada Roh Kudus. Roh itu menghibur kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan supaya bahan bakar kita tetap ada dan kita bisa bertahan sampai akhirnya? Dikatakan bahwa firman, roh itu adalah juga firman. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu perhatikan bahwa kalau kita mau hidup kita tetap dalam kerohanian kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, kita harus suka firman. Tidak ada pilihan. Kita harus suka firman. Kita suka dan kita bergaul dengan firman, kita membaca firman. Mungkin kita tidak mengerti, tapi janji-janji itu yang menguatkan kita, janji-janji itu memberikan pengharapan kepada kita, janji-janji itu yang mengingatkan kepada kita ketika kita tidak berdaya, janji-janji itu yang membangkitkan iman kita, janji itu membuat kita memiliki pengharapan yang baru. Firman itu roh dan hidup. Perkataan yang kukatakan itu adalah roh dan hidup. Bahkan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana bahan bakar kita tetap menyala-nyala adalah kalau firman itu ada dalam kehidupan kita. Firman itu dalam diri kita, dan firman itu terus menguasai kita. Kita kaya dengan firman. Jadi ketika musuh datang menghadapi kita, musuh datang melawan kita, kita menghadapinya dengan firman. Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun, dia menghadapinya dengan firman. Dia menghadapi dengan firman. Roh yang membawa dia, tetapi dia menghadapi dengan firman. Kita harus kuat. Kita harus tahan uji sampai pada akhirnya. Kenapa kita harus tetap mempertahankan bahan bakar ini, saudara? Karena kalau saudara mulai letih lesu, saudara mulai tidak berdaya, saudara sudah tidak sanggup lagi untuk berperang. Padahal Tuhan mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu. Dan kita harus berperang terus-menerus. Karena musuh itu menembakkan panah api si jahat. Kita harus berperang. Dan kalau kita sudah letih dan bahan bakar kita tidak ada, kita tidak sanggup lagi untuk berperang. Saudara harus menjaga stamina saudara dalam kerohanian saudara. Apalagi di masa-masa yang sulit ini. Dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum,
Dia berjalan keliling mencari orang yang bisa ditelannya, bisa diterkamnya. Nah, kita harus berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak tahu kapan itu datang dan kita tidak bisa melawannya. Kita harus berdiri teguh. Kata berdiri teguh itu berarti kita harus punya kesiapan, kita harus punya bahan bakar yang cukup, kita harus punya persediaan yang cukup untuk bisa melawan dan bergerak untuk menghantam atau melawan kekuatan musuh sehingga kita menang. Biarlah kita semuanya mempersiapkan diri kita dengan baik. Biarlah diri kita selalu berjaga-jaga. Biarlah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan kita undang, Dia akan hadir dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia menyegarkan, Dia menguatkan, Dia membangkitkan semangat kita. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, lalu murid-murid itu tertidur, Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Dikatakan daging memang lemah, roh itu yang memberikan kekuatan. Daging lemah. Kalau daging kita ini lemah, roh kita juga lemah, kita akan lemah. Tetapi roh harus kita bangun. Kita harus membangun roh kita terus-menerus. Kita harus membangun roh kita supaya kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Daging sama sekali tidak berguna. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Kamu harus sering berdoa supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita lemah, kita mudah jatuh di dalam pencobaan. Kalau bahan bakar kita ataupun energi kita habis dan lemas, kita mudah jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita tidak mengisinya terus dengan persekutuan dengan Tuhan, kalau kita tidak mengisinya dengan pergaulan dengan baca firman, kalau kita tidak mengisinya dengan persekutuan dengan Roh Kudus, suatu saat kita akan menjadi lemah. Dan ketika kita menjadi lemah, musuh akan datang menyerang kita. Ada perumpamaan ketika Tuhan Yesus mengatakan ada orang yang dirasuk oleh roh jahat. Lalu roh jahat itu diusir. Tapi roh jahat itu menggembara ke sana kemari, dia mencari tempat. Tapi ketika dia tidak mendapati tempat, dia coba aku kembali ke rumahku yang lama. Ternyata ketika dia mampir atau singgah di rumah yang lama, dia melihat bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya. Tidak ada sebuah kekuatan yang melawan untuk keberadaan dia kembali ke rumah itu. Tidak ada sebuah perlawanan di dalamnya. Di tempat itu bersih, kosong. Tidak ada Yesus di dalamnya, tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada Roh Allah di dalamnya, tidak ada firman Tuhan di dalamnya. Akhirnya setan itu masuk kembali. Dan ketika dia datang kosong, dia mengajak 7 roh jahat yang lainnya. Nah saudara harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Ketika ada seorang yang sudah disembuhkan, dia datang dan Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Dia berkata, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Nah, saudara, kita harus perlu berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa tertinggal. Kita tidak bisa melawan kekuatan musuh yang datang kepada kita. Kita tidak bisa waspada. Kita tidak punya tenaga yang cukup untuk menghadapi peperangan. Iman kita lemas. Karena kita dikatakan kita harus membeli, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus bertobat, kita minta kepada Tuhan, berikan aku kemurnian kembali, berikan aku iman yang murni, berikan aku minyak kembali Tuhan, supaya aku bangkit kembali, berikanlah aku pakaian yang putih Tuhan, supaya aku pulih kembali, aku bisa bergaul denganmu dan bersekutu denganmu. Kita semua akan mengalami ujian-ujian dalam kehidupan kita setiap hari. Paulus mengatakan, kamu harus menguji diri kamu sendiri, supaya kamu juga tahan uji. Kita semua menguji diri kita. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Semakin lama apakah kita tetap menyala di dalam Tuhan, atau kita sudah mulai loyo di dalam Tuhan, atau karena perkataan-perkataan orang lain yang melemahkan kita, atau situasi-situasi yang melemahkan kita, atau justru kemakmuran, atau justru keadaan yang baik yang membuat kita lemah di hadapan Tuhan. Kita kembali di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan isi kembali, bangkitkan kembali gairahku di dalam Engkau, bangkitkan kembali energiku Tuhan, pulihkan kekuatanku, pulihkan rohmu dalam hidup aku, pulihkan cintamu kepada aku, pulihkan janji-janjimu kepada aku, ingatkan kembali Tuhan, bangkitkan rohku, gairahkan aku kembali. Daud berkata, jangan ambil rohmu daripada aku. Sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Mari kita mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Bila dia memulihkan, dia mengingatkan, dia menyegarkan kita kembali. Karena kita sekarang ini mungkin letih lesu atau berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita mengundang dia hadir dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa, Bapa, biarlah Tuhan kuasa-Mu kembali kepada kami. Kami merindukan Engkau, kami minta ampun kepada-Mu Tuhan, kalau kami telah meninggalkan-Mu dan tidak bergairah seperti dulu lagi. Aku minta Tuhan Kau masuk dalam hati kami kembali. Aku minta Engkau Tuhan mengisi kehidupan kami. Aku minta Tuhan Engkau mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu. Aku minta Engkau Tuhan mengingatkan kami kembali, Tuhan membangkitkan kami kembali. Berkenanlah Tuhan Kau kepada kami, pulihkanlah kami, karena kami merindukan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami merindukan menyenangkan-Mu, kami merindukan kami bisa mengakhiri sampai akhir kehidupan kami. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.